Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang harus kita sadari bahwa kita orang percaya, umat pilihan Tuhan, kekasih-kekasihnya Tuhan, bahwa kita hidup di bumi hanya sebagai musafir. Kita sebagai pendatang yang kelak kembali ke tanah air kita, yaitu di rumah Bapa di surga. Sesuai kebenaran Alkitab, di Injil Yohanes menulis bahwa kita datang dari atas, bahwa umat pilihan Tuhan itu anak-anak Tuhan yang ditebus oleh darah Yesus, bahwa hidupnya bukan milik dia lagi tetapi milik Kristus. Maka selagi masih hidup di bumi, kita menjalani berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang-orang dunia. Kita memiliki kehidupan yang dirancang oleh Bapa, bahwa hidup kita di bumi ini sebagai latihan, sebagai persiapan untuk memasuki kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan di langit dan bumi yang baru. Wahyu 21:1-5, Wahyu 22:1-5, 2 Petrus 3 ayat 13, bahwa Alkitab sudah jelas mengingatkan berkali-kali sabda Tuhan Yesus, tabunglah hartamu di surga bukan di bumi. Rasul Paulus mengingatkan, carilah perkara-perkara yang di atas bukan di bumi, bahwa kita sebagai musafir yang kelak akan kembali ke tanah air kita. Maka selagi kita masih hidup di bumi ini, kita memiliki kehidupan yang berbeda dengan anak-anak dunia, berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, orang-orang yang menyadari ini, orang-orang yang mencintai kehidupan yang sesungguhnya, bahwa hidup di bumi ini kesempatan saudara dan saya untuk mencari kebenaran hidup, setia dalam mencari Tuhan, yaitu bagaimana saudara menjalani hidup terus hari lepas hari berusaha berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Tuhan Yesus dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan. Hendaklah kita memiliki pikiran perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Filipi 2 ayat 5. Karena kehidupan inilah yang diinginkan Tuhan, bahwa kita harus hidup seperti putra kesayangan Bapa, memperagakan kehidupan Yesus. Karena kelak orang-orang yang layak menyambut kedatangan Tuhan, orang-orang yang memiliki kehidupan seperti Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 6, barang siapa mengatakan ada di dalam dia wajib hidup sama seperti Kristus. Dan orang-orang yang akan kembali ke tanah airnya, selagi masih hidup, dia akan berusaha hidup mencintai kesucian, kesalehan hidup, berusaha hidup tak bercacat, tak bercela di hadapan Tuhan. 2 Petrus 3 10-14. Ini kekristenan yang sejati, kekristenan yang benar akan mengajar semuanya ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa Tuhan memang rindu menyelamatkan semua umat manusia. Tuhan sudah menebus dosa-dosa manusia seluruh dunia. Tetapi bagi mereka yang meresponi anugerah Tuhan, mereka yang mau sungguh-sungguh bertobat, meninggalkan kehidupan lamanya, meninggalkan kodrat dosa menjadi kodrat ilahi, mau bertobat sungguh-sungguh, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang memandang bahwa hidup ini kita telah mati bagi dosa tetapi hidup dalam kebenaran. Roma 6 ayat 11. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari benar bahwa hidup ini sebuah perjuangan hari lepas hari. Bagaimana saudara
saudara tidak mudah jatuh di dalam dosa, bagaimana saudara berusaha menyenangkan Tuhan dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan kita, agar sepanjang hidup kita tidak melukai hati sesamanya, tidak melukai hati Tuhan, tetapi bagaimana saudara menjalani hidup menjadi berkat bagi sesamanya, menjadi saluran berkat perpanjangan tangan Tuhan. Kalau Tuhan mempercayakan harta atau uang lebih, tetapi kalau saudara diberi cukup, saudara cukup, karena banyak diberi akan banyak dituntut, sedikit diberi sedikit dituntut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sendiri sebagai hamba Tuhan terus berjuang hari lepas hari mencari kehendak Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan terjadi atas hidup saya. Segala rencana cita-cita saya boleh gagal, namun rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi saluran berkat bagi saudara. Salam, terima kasih.